Udah lama nggak upload video di sini. Jadi kali ini aku mau cerita tentang aku dan suami yang positif COVID-19. Nggak seserem itu kok guys. Jadi langsung aja ya. Jadi awal mulanya aku sama suami positif itu gejalanya yang pasti ya. Gejalanya aku itu batuk, tidak berdahak, terus demam, tapi cuma semalam demamnya. Itu batuknya lama, batuknya lumayan lama, hampir seminggu lah batuknya. Lalu kalau untuk suami aku itu badan pegel, habis itu demam. Batuknya itu setelah hari kedua setelah dinyatakan positif baru dia batuk, tapi batuknya nggak seintens aku ya, lebih sering aku yang intens batuknya. Pegelnya itu kayak dari pinggang ke bawah itu tuh udah kayak mau rontok gitu loh, pegel banget gitu, sampai dia tuh ngeluh terus pegel banget kayak gitu gitulah. Itu terus jadi ceritanya langsung pokoknya kita awalnya gejalanya itu seperti itu. Lalu PCR di hari Selasa, kita isolasi itu udah dari Senin di rumah aja. Selasa itu PCR, ternyata hasilnya kita berdua ini positif. Nah hari Senin itu suami aku drop banget, akhirnya aku konsulin ke Ayu Merlin. Jadi pertama kali aku ngabarin tuh Ayuku yang nomor 2, Tara, Ayu Merlin. Ini gambarnya, nanti kalau aku bisa editnya aku kasih edit gambar mukanya. Makasih Merlin. Jadi aku dianterin obat saat itu juga, dianterin obat untuk suami aku sama buat aku, tapi itu belum tahu ya kalau aku positif. Jadi suami aku antigen di hari Senin dan ternyata hasilnya positif, tapi aku nggak cek. Terus dikasih obat lah suami aku cuma dikasih obat batuk karena aku batuk pada saat itu. Lalu hari Senin malam itu suami aku udah drop. Sorenya minum obat sampai berdebar sampai SPO2 nya tuh sempat di bawah 92, tapi aku tanya lagi masih kuat, akhirnya nggak dibawa ke rumah sakit. Terus pada pagi harinya alhamdulillah udah jauh lebih baik lah, jauh membaiknya jauh lah, udah bisa turun dari tempat tidur, jalan segala macam. Akhirnya hari Selasa itu kita putusin untuk PCR, tapi drive thru ya, nggak turun dari mobil, jadi tetap di mobil, drive thru tetap di mobil. Nanti aku kasih setelah video ini, aku kasih video-video aku isoman dan juga aku PCR. Lalu setelah PCR kan kita pulang, hasilnya itu dikirim via WhatsApp dan ternyata positif. Lalu di Peduli Lindungi itu udah muncul lah positif. Gak lama di Peduli Lindungi muncul positif, dapat WhatsApp dari Kemenkes RI. Tapi panjang sih ceritanya kalau dari Kemenkes RI itu, karena untuk klaim obatnya itu bisa diantar hanya sekitar Jakarta. Di Lampung nggak bisa. Beda cerita kalau kita punya kenalan orang Jakarta, bisa dikirim ke alamat kenalan kita, baru nanti sama kenalan kita dikirim ke alamat kita yang ada di Lampung gitu. Mungkin bisa jadi kalau positif kayak gitu lapor ke puskesmas terdekat biar dikasih obat untuk COVID-nya, untuk isoman. Itu jadi aku dapat obat itu memang dari Ayu, dari puskesmas Ayu. Lalu setelah itu aku cerita ke Ayuku yang nomor 1. Habis cerita Ayu yang nomor 2, aku cerita ke Ayuku yang nomor 1 hari itu juga sih, hari Senin itu juga. Cerita ke Ayuku yang nomor 1, yuk Rani, Tara. Makasih banyak ya Rani, udah support dana yang lumayan. Aduh alhamdulillah banget bisa buat cepat Shopee. Ayo Rani gitu. Makasih juga semua perhatian banget ayu-ayunya, saudara-saudara aku, saudara suami. Tapi ini aku ceritain beruntun ya. Aku cerita ke Yurani. Nah Yurani ya biasa nanya-nanya keluhan jelas segala macem. Lalu baru setelah itu aku cerita ke mamaku tercinta. Kenapa mama aku cerita di akhir-akhir di antara bertiga ini, di antara kita?
karena kan mama kan takutnya panik gitu. Jadi aku cerita ke Ayu dulu, yuk kenapa yuk Merlin dulu nggak Yurani dulu, karena kan Yurani itu panikan, jadi yang paling santai. Jadi aku tuh cerita ke orang yang paling santai. Nah yang paling santai itu kan Yuk Merlin, jadi aku ceritalah ke Yuk Merlin, baru dikasih obat segala macam. Terus aku cerita ke Yurani, emang panikan orangnya. Baru aku terakhir cerita ke mama. Nih mama, thank you, keluarin lagi lah foto berempat, tara. Abis itu mama mama kontrol terus setiap hari pagi sore itu, nanya terus, dikirimin makanan juga sama mama sampean, karena memang panik kan, aku kan makannya banyak tiba-tiba sakit gitu. Tapi alhamdulillahnya aku dan suami itu nggak ada yang namanya mual atau muntah, karena beberapa juga ada yang gejalanya tuh mual dan muntah. Lalu singkat cerita kita isolasi, obat dari Kemenkes ini skip aja lah, itu susah kalau untuk di Lampung ya. Aku dikasih obat 6 macam, suamiku juga 6 macam dari Ayu, diminum semua. Kayak tadi pertama diminum itu berdebar, akhirnya dikurangin obatnya. Itu ada beberapa obatnya yang diminum 2 hari sekali kayak gitu loh, nggak langsung 6 obat gitu, karena takutnya berdebar lagi kan, nggak kuat. Kalau aku sendiri, vitamin yang pasti yang diminum itu vitamin antivirus, terus obat keluhannya kan aku batuk, jadi obat batuk. Udah sih seharusnya 3 itu aja, makanya obat yang dari Ayu aku ini yang aku minum ini 3 ini aja. Paling aku tambahin antibiotik di awal-awal 2 harian, udah nggak aku minum lagi, karena kan aku juga nggak bisa banyak minum obat gitu loh, aku nggak suka minum obat gitu. Terus habis itu kita berjemur. Nah berjemur ini karena kita akan di perumahan, jadi kita cari waktu yang sepi. Nanti setelah ini aku kasih video waktu kita berjemur, itu benar-benar sepi, nggak ada orang yang lewat gitu, karena itu di jam-jam kerja, udah jam 9:10, udah jam orang pergi kerja, dan ya sepi, nggak ada orang gitu. Jadi kita berjemur karena pasti nanti juga pas drive-thru-nya aku kasih videonya. Lalu setelah itu kita isoman. Nah terus hari Minggu kemarin, karena ngerasa gejalanya itu udah sangat berkurang, kalau aku tinggal batuk, tapi batuknya jarang, nggak seintens yang pertama. Kalau suami aku itu batuk juga, tapi nggak intens, jarang banget gitu, tapi masih agak batuk gitu. Cuma kan parno ya. Akhirnya kita tes di hari Minggu. Di hari Minggu setelah 1 minggu isoman itu kita tes. Kenapa kita tes? Karena memang ingin tahu aja gitu loh virusnya gimana, dan ternyata alhamdulillah hasilnya udah negatif. Tapi nggak berhenti di situ aja gengs, karena kita udah masuk di Peduli Lindungi, jadi kita sudah hitam kartunya, sudah warna hitam, artinya tidak bisa kemana-mana sampai 11 hari selesai isoman. Jadi Peduli Lindungi itu kalau tanggal PCR-nya tanggal 8 nih, jadi itu akan berubah otomatis menjadi warna hijau setelah hari ke-15 itu. Tapi kalau kita antigen hari ke-11, kalau negatif itu akan berubah menjadi warna hijau. Begitu untuk di Peduli Lindungi. Tapi kalau menurut aku idealnya, kalau memang kita positif, setelah seminggu kita antigen itu nggak masalah untuk tahu kan antigen. Nah setelah seminggu antigen, barulah setelah seminggu antigen itu 3 sampai 5 hari kemudian baru PCR gitu, untuk memastikan lagi gitu. Karena kalau kata Ayu Merlin sih ya, kalau kata Ayu Merlin itu 10+3 kalau bergejala untuk isomannya gitu. Aku yakin sih banyak kayak di desa-desa, mungkin di desa aku ada yang positif tapi nggak ketahuan. Kenapa? Karena tidak berani untuk cek, tidak mau untuk cek. Dan kalau di kampung mungkin masih bingung ya, kalau kayak di Bandar Lampung tuh kan banyak klinik-klinik, kita bisa cek gitu kan, bisa via online. Kalau di kampung itu kan paling kita cek lewat puskesmas. Nah banyak orang yang nggak mau cek, enggak saya nggak covid kayak gitu. Itu sih lebih rawannya kalau di kampung tuh kayak gitu, nggak mau cek. Bahkan ada yang enggak, saya cuma batuk biasa gitu. Sebenarnya saya juga ngerasanya saya cuma batuk biasa, tapi ternyata positif juga. Ya ini juga buat video, buat warning juga buat teman-teman, bude-bude, pakde-pakde aku yang ada di desa mama aku tinggal, desa kelahiran aku. Kalau memang tidak enak badan, kalau memang tidak mau cek covid, ya sudah di rumah saja dulu gitu, minum obat sampai benar-benar sehat, karena takutnya itu bisa menularkan ke yang lainnya. Dan juga kan kayak mama aku itu kan punya penyakit bawaan diabetes, takutnya kalau terpapar virus ini lebih berbahaya kayak gitu loh. Karena memang untuk tes itu agak jadi trouble lah untuk di kayak di desa gitu. Terus apalagi ya, udah sih itu aja cerita dari positif COVID-19 aku dan suami.
pokoknya semuanya jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan. Boleh merasa diri kita sehat, tapi kalau lagi ada gejala sakit itu jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa enggak sih, nggak apa-apa, enggak sih cuma batuk, jangan seperti itu, karena kan itu bisa merugikan orang di sekitar kita, orang yang kita sayang, kayak gitu loh guys. Jadi jangan lupa minum vitamin supaya selalu sehat dan fit, banyak minum air putih. Terus apa lagi ya, udahlah itu aja. Stay safe semuanya. Akhirnya isoman aku hampir kelar. Semoga aja hasilnya PCR nanti negatif, karena di sini mau PCR. Oh ya, tadi kan cerita nih, ngasih informasinya terakhir ke mama itu dari segi keluarga aku ya. Lalu selanjutnya itu dari segi keluarga, aduh, terus maskernya, dari segi keluarga suami aku. Jadi kalau dari keluarga suami itu aku nginfoinnya beberapa hari setelah positif baru nginfoin orang tua suami. Kenapa? Karena orang tua suami itu kan panikan, seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa aku ngabarin tuh yang paling santai dulu biar nggak ikut panik gitu. Jadi kalau ngabarin keluarga orang tua suami itu, mertua aku itu udah beberapa hari setelah kita udah sangat jauh lebih membaik baru kita kabarin gitu kan, karena kan panikan itu tadi gitu, karena ini ibu bapak semuanya, mbak ipar semuanya itu mbak itu lebih nyantai ya, tapi kalau ibu itu panikan, ibu sama bapak. Jadi itu kayak udah nanti aja ngabarinnya, nunggu agak enakan baru dikabarin untuk keluarga suami gitu. Yaudah sih itu aja guys, pokoknya harus seperti kataku sebelumnya, stay safe, semangat. Mulutnya saya habis dari perjalanan pak. Berjemur nemu duit. Emang ya. Halo push meow meow. Lumayan lah berjemur. Jadi apa keluhannya saat ini? Ya, ada. Sudah merasa baik-baik saja sih. Batuk masih kan? Iya batuk. Iya. Awal mulanya panas bener. Panas tinggi, dulu sini. Terus. Di sini Pusing. Di sini juga Oh iya. ngilu juga. Mendung. Iya, mendung lagi. Baru berjemur.